pesan dari Bapak Presiden. Presiden memesankan bahwa supaya ke depan ASN ini para kepala daerah di teman-teman lembaga bekerja dengan birokrasi yang gampang. Salah satunya tadi saya mengajar ASN, ya, jadi kita ingin menyampaikan kepada ASN pesan dari Bapak Presiden. Presiden memesankan bahwa supaya ke depan ASN ini para kepala daerah di teman-teman lembaga bekerja dengan birokrasi yang gampang. Ya. Kenapa birokrasi ini penting? Karena birokrasi itu engine. Ya. Sama dengan teman-teman punya motor, punya mobil, kalau engine-nya nggak bagus, bagus apa mobilnya nggak bisa bergerak cepat. Nah, oleh karena itu maka engine ini harus didorong untuk diperbaiki dan bekerja dengan baik. Nah, tugas Menpan RB mendorong bagaimana birokrasi ini lebih lincah, lebih cepat dan bekerja dengan baik. Salah satunya adalah dengan berdampak. Nah, kita tadi sampaikan jangan sampai birokrasi terjebak dari rapat oleh rapat untuk rapat dan menyimpulkan materi rapat, tetapi bagaimana bekerja yang berdampak. Salah satunya adalah bisa segera dilayani, dirasakan oleh masyarakat. Nah, salah satu layanan yang bisa terukur dinikmati oleh rakyat yang berdampak adalah model mall pelayanan publik. Nah, mall pelayanan publik ini kan rumah untuk mengintegrasikan layanan dari berbagai dinas. Nah, datang ke tempat ini. Maka saya lihat tadi ada beberapa layanan. Memang ada yang optimal, ada yang belum. Contoh Polres tadi ternyata di sini belum bisa melakukan layanan dengan baik karena tidak ada alat, belum ada SDM yang cukup. Nanti akan saya tanya ke Pak Asrena atau saya tanya ke Polri, kenapa di Demak Polresnya tidak ada di tempat ini, tidak hadir secara sistem. Masalahnya apa? Mestinya kalau nggak bisa kan bisa ya seminggu 2 kali atau 3 kali. Contohnya. Begitu juga tadi perizinan terkait dengan praktek bidan. Itu kan memang perlu ada afirmasi, ada LH, ada PU, ada perizinan dan contohnya. Nah, sehingga mereka bisa datang ke satu tempat. Harapan kita rakyat bisa datang ke satu tempat. Mulai ngurus KTP, KK, orang lahir, orang mati, ngurus SIM, SKCK, bisa di satu tempat. Tapi sayang tadi beberapa alat belum ada. Nah, sehingga hari ini saya ingin melihat setelah mall ini kami resmikan secara daring waktu itu di Seragen. Apakah sudah memenuhi standar? Jadi gini, kita ini sudah resmikan lebih dari 120 MPP, termasuk kemarin saya resmikan secara virtual ada kurang lebih 14 MPP. Memang ada keluhan dari daerah belum bergabungnya secara maksimal instansi vertikal. Nah, kan layanan masyarakat ini tidak hanya urusan di Kabupaten Demak, tapi kaitannya ada dengan kepolisian, kejaksaan, pertanahan, dan juga termasuk OSS. Nah, memang saya lihat di sini belum bergabungnya secara maksimal instansi vertikal di MPP. Nah, harapan kami ke depan Forpinda bisa memanfaatkan. Yang kedua, harapan saya Pak Sekda dan teman-teman bisa menyempurnakan layanan yang ada di tempat ini. Tentu nggak apa-apa ini belajar. Nah, kalau ini bagus ke depan, Demak bisa next step lagi, next level namanya MPP digital. Nah, ini kan rumah menyatukan layanan yang bisa didatangi orang langsung, namanya mall pelayanan publik. Tetapi ada layanan yang diintegrasikan secara virtual namanya MPP digital. Nah, ke depan kalau bisa masuk ke MPP digital, rakyat cukup sekali ngisi data dengan face recognition, nggak perlu SKCK ngisi data lagi dan seterusnya. Tentu ini mudah-mudahan langkah baik karena belum semua kabupaten kota punya MPP dan Demak menjadi salah satu dari 120 kabupaten kota. Saya kira ini baik, mudah-mudahan ke depan bisa terus ditingkatkan kualitas hidupnya Pak Wagub, Pak Sekda ya. Ini ada Pak Wagub ya. Kalau ada MPP digital berarti MPP-nya sendiri kurang bisa dimanfaatkan dari rumah. Oh enggak, kan Mbok Yem Yunah tetap ingin datang. Nah, Mbok Yem Yunah gitu, yang kadang sambil rekreasi ingin lurus. Oleh karena itu ada 4 klaster di pelayanan publik yang dikembangkan sekarang. Ini kita contoh di Azerbaijan dan beberapa negara yang dekat. Satu yang namanya direct service seperti ini. Ini kan orang langsung datang dapat service. Yang kedua ada mobile service. Jadi Pak Sekda, Pak Wagub bisa mengembangkan mobil keliling. Bukan hanya SIM, tapi untuk mendapatkan layanan. Yang ketiga adalah self-service. Ini ada beberapa kabupaten kota sudah ada kayak ATM, orang tinggal pencet-pencet bisa dapatkan layanan. Yang terakhir adalah electronic service. Orang tidak perlu datang, cukup pakai HP bisa mendapatkan layanan. Contoh, kita ini sekarang kalau urusan private kan beres di HP, ngurus bank, transfer. Nah,
dalam jangka panjang beberapa kabupaten kota sudah kita jadikan pilot project. Ngurus perubahan KTP KK cukup dari KPK. Misalnya orang penduduk Demak di Jakarta tidak perlu pulang ke Demak karena bisa diberesin. Nah, maka ini next step kira-kira. Dan teman-teman Pak Bupati saya akan belajar dari yang sekarang. Tetapi ini menjadi model, mudah-mudahan ini ke depan terus akan meningkat layanannya. Gitu ya. Itu yang sudah memenuhi standar kota mana? Ada banyak ya daerah semua kota. Sebenarnya ini juga memenuhi standar. Tapi kan ini perlu terus bersama-sama disempurnakan bersama instansi lain. Karena Pemda kan nggak bisa sendiri. Ya ada layanan-layanan yang melibatkan instansi provinsi dan juga di tempat lain. Ada banyak ya, ada Surabaya, ada Banyuwangi, ada Bogor, ada Pekanbaru, ada Banjarmasin, kemudian DKI Jakarta, Malang, di Jawa Tengah ini ada beberapa juga, termasuk yang kemarin di Seragen. Nah, kebetulan waktu saya jadi Bupati Banyuwangi dulu yang pertama ini kita belajar dari negara, dan saya kira ini tinggal bagaimana ini terus dipromosikan sampai di sini bisa menyelesaikan banyak masalah. Gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih.